Monggo. Ini musik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang histologi sistem reproduksi wanita. Nah, pada histologi sistem wanita, reproduksi sistem wanita ini, kita akan mempelajari tentang organ-organ yang berhubungan dengan sistem genitalia feminina atau sistem reproduksi wanita, yaitu meliputi organ ovarium, tuba uterina, uterus atau rahim, kemudian vagina, dan aparatus genitalia eksterna. Nah, jadi organ genitalia feminina itu terbagi menjadi dua, yaitu organ genitalia eksterna dan organ genitalia interna. Genitalia interna terdiri dari ovarium, tuba uterina, uterus, dan vagina. Kemudian yang eksterna terdiri dari labium maius, labium minus, klitoris, dan himen. Kemudian juga ada organ-organ lain yang berhubungan dengan reproduksi wanita, yaitu kelenjar mame dan kelenjar endokrin yang terdiri dari hipofisis dan hipotalamus. Namun untuk organ yang lain akan banyak dibahas pada fisiologi. Nah, dapat dilihat di sini pada gambar ini, yaitu organ-organ yang berfungsi atau yang mempunyai fungsi untuk sebagai alat reproduksi pada wanita. Yang pertama adalah ovarium. Ovarium terdiri dari ovarium kiri dan ovarium kanan. Kemudian ada saluran ini yang disebut tuba uterina. Ini adalah tuba uterina, juga terdapat dua, kiri dan kanan. Nah, kemudian ada uterus atau rahim. Kemudian yang paling luar adalah vagina. Nah, kemudian ini organ-organ ini nanti akan berhubungan membentuk suatu sistem, yaitu sistem reproduksi pada wanita. Nah, kalau kita lihat secara skematis, organ-organ ini adalah ovarium. Ovarium ada ovarium kiri dan ovarium kanan. Nah, di dalam ovarium sendiri mempunyai struktur histologis yang terdiri dari korteks dan medula. Nah, ini adalah gambar ovarium kiri dan ovarium kanan. Ini tampak dari depan, kalau ini tampak dari samping. Nah, ini masih sama ya. Jadi nanti organ ovarium ini merupakan tempat pemasakan sel telur atau ovum dari ovogenesis sampai dengan oosit yang sudah masak. Nanti pada manusia satu persatu akan dikeluarkan lewat dari ovarium, nanti akan diterima oleh fimbre atau bagian jari-jari dari tuba uterina. Kemudian dia akan masuk terus, berjalan terus sampai nantinya sampai ke uterus atau ke rahim. Nah, pada individu yang sudah menikah atau terjadi perkawinan, maka sel telur ini akan bertemu dengan sperma pada bagian yang disebut ampula di sini ya. Jadi
Bagian dari tuba uterina itu ada beberapa macam. Yang menerima ovum yang sudah masak yang mengalami ovulasi dari ovarium ini adalah fimbri atau jari-jari dari tuba uterina. Kemudian tempat fertilisasi antara sel telur dengan sel sperma itu pada ampula. Kemudian terus berjalan sampai ke mulut rahim. Nah, ini gambaran struktur skematis dari satu buah ovarium. Nah, satu buah ovarium itu terdiri dari lapisan yang paling luar dilapisi oleh tunika albuginea. Ini pada tunika albuginea ini merupakan pembungkus dari ovarium. Nah, kemudian ini masih dilapisi oleh sel yang paling luar yaitu epithelium germinativum. Ya, epithelium yang sedang berkembang. Nah, kemudian pada ovarium ini juga dibagi menjadi bagian kortek yang di tepi dan bagian medula yang di tengah. Nah, bagian kortek ini merupakan tempat pemasakan sel telur tadi. Sedangkan bagian dari medula ini terdiri dari jaringan ikat. Nah, ini adalah gambaran struktur histologis foto preparat dari ovarium. Nah, ini bagian luar ini tadi dilapisi oleh sel epitel germinativum atau sel epitel yang sedang berkembang, kemudian ada tunika albuginea, kemudian yang tepi ini adalah bagian kortek, dan yang bagian yang tengah ini adalah bagian medula. Kemudian disinilah banyak sekali terjadi perkembangan sel telur pada pada ovarium bagian kortek. Nah, yang bagian tepi-tepi ini adalah sel telur yang pertama kali terbentuk. Nah, ini adalah tadi lapisan-lapisan pada ovarium terdiri dari epitel germinal, kemudian tunika albuginea, kortek, dan medula. Nah, kemudian pada ovarium tadi pada bagian kortek merupakan tempat perkembangan folikel atau sel telur yang berkembang dari pertama kali, yaitu folikel primordial. Folikel primordial nanti akan berkembang menjadi folikel primer. Ya, kemudian dari folikel primer ini yang dilapisi oleh sel epitel pipih atau kepeng, kemudian akan berkembang menjadi folikel primer multilaminer. Ya, dari folikel primordial berkembang menjadi folikel primer, kemudian folikel primer unilaminer, kemudian berkembang menjadi folikel primer multilaminer, kemudian folikel primer sekunder, dan folikel primer tertier, dan selanjutnya folikel de Graaff atau masak. Kemudian dia kalau sudah masak dia akan keluar dari ovarium. Peristiwanya disebut ovulasi. Nah, kemudian pada folikel yang di dalam ovarium ada juga folikel-folikel yang mengalami degenerasi atau disebut juga folikel arthritis. Jadi folikel arthritis adalah folikel yang mengalami degenerasi pada stadium apapun ya. Degenerasi ovum, degenerasi sel-sel granulosa.
Kemudian di bagian medula dari ovarium itu mengandung pembuluh darah, pembuluh limfe, serat saraf, dan jaringan ikat longgar. Nah, kemudian pada folikel primarius atau primordial, pada yang primordial itu nantinya akan berkembang menjadi folikel primer unilaminer, kemudian multilaminer, kemudian sekunder, tertier, dan matur atau degraf. Nah, kemudian selain ada yang berkembang, ada juga yang mengalami degenerasi tadi atau disebut juga atreticus. Nah, ini gambaran dari perkembangan folikel di dalam ovarium. Nah, folikel di dalam ovarium yang pertama kali atau sel telur calon inisial sel telur pada ovarium itu disebut oogonium. Oogonium itu pertama kali mempunyai sifat haploid, mempunyai sifat haploid, diploid ya, mempunyai sifat diploid. Nah, di sini pertama kali mengalami pembelahan mitosis. Nah, pembelahan mitosis menghasilkan oosit primer yang sifatnya masih sudah haploid nih ya. Jadi oogonium mengalami pembelahan mitosis menjadi oosit primer. Ini oogonium sifatnya diploid, mengalami pembelahan mitosis masih bersifat diploid. Kemudian dari oosit primer mengalami meiosis pertama itu terjadi reduksi jumlah kromosom sehingga di sini sifatnya sudah haploid. Nah, kemudian dari oosit primer ini menjadi oosit sekunder dan badan polar pertama. Ini ya secara meiosis. Nah, kemudian oosit sekunder ini akan mengalami pembelahan, yang satu menjadi ootit, yang satu menjadi badan polar kedua. Sedangkan badan polar pertama itu akan berkembang atau membelah menjadi badan polar kedua, sehingga satu buah oogonium itu akan dihasilkan hasil akhir satu buah ootit saja, karena badan polar pertama, badan polar kedua yang jumlahnya 3 itu mengalami degenerasi. Nah, ootit satu buah oogonium menjadi satu ya. Ini berbeda dengan satu spermatogonium itu menjadi 4 karena semuanya akan berkembang. Nah, ini gambarannya ya, folikel primer, kemudian folikel sekunder, tersier, degraf, kemudian folikel degraf ini akan keluar dari ovarium. Nah, yang keluar itu hanyalah sel telur saja, sedangkan bagian luarnya itu akan tertinggal di dalam ovarium sehingga membentuk korpus luteum. Nah, jika tidak ada pembuahan, maka akan membentuk korpus albikan. Ini. Nah, ini gambaran secara skematis dari sebuah ovarium tadi, di mana perkembangan sel gamet atau perkembangan dari oogonium sampai oosit ini di bagian korteks. Nah, pada stadium atau tahap pada tahap oogonium, folikel primordial ini banyak sekali terdapat di tepi-tepi, jumlahnya banyak sekali. Nah, makin lama jumlahnya makin sedikit. Kemudian folikel primer unilaminer. Folikel primer unilaminer ini satu folikel dikelilingi oleh sel epitel bentuknya kuboid satu lapis. Kemudian akan berkembang menjadi folikel
primer multilaminer. Pada folikel primer multilaminer ini dikelilingi atau dilapisi oleh epitel kuboid lebih dari satu lapis. Kemudian akan berkembang menjadi folikel sekunder. Nah, pada folikel sekunder ini ciri yang paling khas dari folikel sekunder yaitu sudah terbentuk antrum folliculi. Tapi jumlahnya lebih dari satu dan kecil-kecil. Ini ada oosit. Nah, kemudian tadi dari folikel primer itu sudah ada zona pellucida dan corona radiata. Nah, di dalam folikel yang sekunder itu sudah mulai berkembang lagi. Ada corona radiata, ada zona pellucida, ada TK folliculi interna, ada TK folliculi externa. Nah, kemudian dari folikel yang sekunder tadi akan berkembang menjadi folikel masa. Nah, pada folikel masa ini ciri yang paling khas adalah antrum folikelnya itu dari yang jumlahnya banyak itu bergabung menjadi satu besar. Nah, di sini ada cumulus ooporus merupakan tangkai yang akan melekat di sini. Ada TK folliculi interna, ada TK folliculi externa. Nah, ini gambaran secara skematis dari sel folikel yang sudah masak. Terus kemudian tadi jika tidak ada pembuahan maka akan menjadi ini organ atau bagian yang tertinggal di dalam ovarium tadi akan menjadi corpus luteum, dan kalau tidak ada pembuahan akan menjadi corpus albicans. Nah, di sini sel telur dilapisi oleh corona radiata dan zona pellucida. Corona radiata itu merupakan lapisan seluler yang melapisi sel telur, sedangkan zona pellucida itu merupakan lapisan yang sifatnya non-seluler. Nah, ini gambaran dari follicular cell yang masih primordial itu dilapisi oleh sel folikel, sel-sel epitel yang bentuknya squamosum satu lapis. Tipenya squamosum satu lapis. Nah, kemudian ini adalah folikel primer unilaminer, itu sudah berkembang menjadi epitel kuboid satu lapis. Nah, ini kemudian berkembang menjadi folikel multilaminer di mana oositnya dilapisi oleh sel epitel kuboid jumlahnya lebih dari satu lapis. Ya, di sini ada zona pellucida dan corona radiata. Nah, kemudian berkembang menjadi folikel sekunder. Ini ya, dapat dilihat di sini ada beberapa antrum folikel tapi masih kecil-kecil. Ini antrum folikel. Kemudian ini adalah sel-sel yang nantinya akan membentuk cumulus ooporus atau tangkai yang memegang dari oosit ini. Kemudian ada zona pellucida, ini merupakan lapisan non-seluler, sedangkan yang corona radiata itu merupakan lapisan yang seluler. Nah, ini gambaran dari folikel yang sudah masak. Di mana antrum folikelnya satu dan besar. Ini adalah cumulus ooporus, ya, tangkainya. Ini adalah oositnya. Terus ini adalah zona pellucida yang non seluler. Ini adalah corona radiata. Ini oositnya sudah masak ya, karena antrumnya sudah
bergabung menjadi satu dan besar. Nah, kemudian ini tadi korpus luteum, di mana pada saat ovulasi tadi yang akan keluar hanya ini oositnya ini, dan bagian yang luar ini akan tertinggal di dalam ovarium ini ya, nanti akan membentuk korpus luteum. Nah, ini korpus luteum yang sudah ditinggalkan, di mana oositnya sudah keluar dari ovarium dalam peristiwa ovulasi. Nah, ini juga folikel yang sudah masak. Sedangkan yang kecil-kecil banyak sekali di tepi ini adalah folikel primordial. Nah, ini secara skematisnya gambarannya seperti ini. Ini adalah satu buah ovarium, kemudian ada ovarium primordial sampai dengan ovarium yang sampai dengan oosit yang sudah masak. Ini oosit yang primordial sampai primer, kemudian sampai oosit yang sudah masak atau follicle de Graaff. Nah, ini yang keluar hanya bagian oositnya saja. Ini bagian luarnya akan tertinggal di dalam ovarium. Nah, kemudian ini tadi adalah skematisnya ya, yang sudah saya jelaskan di awal. Ini primordial, ini primer unilaminer, ini adalah primer multilaminer, ini sekunder, dan ini adalah follicle de Graaff atau yang sudah masak. Nah, ini gambarannya secara histologis di mikroskop akan tampak di sini sel-sel tunika albuginianya, kemudian ada epitel germinativumnya, ini primordial, kemudian folikel-folikelnya. Nah, ini sudah saya terangkan di atas, ini adalah sekunder ya. Nah, ini juga masih sekunder karena antrumnya masih 2, masih lebih dari 1. Nah, kemudian ini ya, yang tepi-tepi ini folikel primordial, ini yang sudah masak ya. Nah, ini oosit satu lapis ya, folikel unilaminer, primer unilaminer, ini juga primer unilaminer, ini yang primordial, ini yang primer multilaminer, ada zona pellucida dan corona radiata. Nah, ini ciri khas dari masing-masing tadi ya. Ini adalah folikel primer tadi, ciri khasnya tadi dilapisi oleh satu lapis sel epitel bentuknya kuboid ya, itu yang paling khas dari sini. Kemudian ini yang multilaminer, ciri khasnya dilapisi oleh epitel kuboid lebih dari satu lapis. Ini yang sekunder, folikel sekunder, dan ini yang masak. Ciri khas dari sekunder tadi terdapat antrum yang jumlahnya lebih dari 1, dan yang masak antrumnya 1 dan besar. Nah, kemudian kita akan menginjak pada organ yang kedua, yaitu tuba uterina. Nah, pada tuba uterina ini merupakan saluran yang nantinya akan membawa sel telur ke rahim atau uterus. Nah, pada uterina ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu infundibulum atau fimbre, ampula, isthmus, dan bagian intramular uterus. Bagian intramular uterus ini yang paling dekat dengan uterus. Nah, ini ya gambaran seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Ini adalah tuba uterina. Nah, tuba uterina ini bagian infundibulum
atau infundibulum atau bagian yang paling dekat dengan ovarium mempunyai jari-jari yang disebut fimbriae. Jadi ada fimbriae ini yang akan menangkap sel telur yang akan keluar dari ovarium. Kemudian sel telur akan berjalan. Nah, kalau terjadi perkawinan atau fertilisasi, maka disinilah pada ampula ini akan terjadi fertilisasi, tempat terjadinya fertilisasi. Nah, kemudian nanti sel telur akan dibawa ke uterus. Jika terjadi perkawinan akan membentuk zigot dan menempel di uterus. Nah, kita lihat bagian tuba uterina. Di dalam mikroskop akan tampak seperti ini. Jadi nanti yang diamati fokus pada bagian ini. Seperti biasa ya, satu buah saluran itu terdiri dari bagian tengahnya adalah lumen, kemudian yang paling dekat dengan lumen adalah tunika mukosa, lamina propria, dan kemudian tunika muscularis atau tunika media yang terdiri dari tunika muscularis, dan bagian paling luar adalah tunika externa atau adventitia. Nah, ini gambaran dari tuba uterina. Nah, pada tunika mukosa ini yang dekat dengan lumen, kemudian ini banyak mengandung, pada tunika mukosa itu terdiri dari epitel kolumner satu lapis. Nah, pada bagian lumen ini yang berwarna putih ini adalah bagian lumen. Ini adalah tunika mukosanya yang berkelok-kelok. Kemudian pada bagian tunika muscularis itu terdapat musculus longitudinal interna, musculus longitudinal externa, dan musculus circularis. Nah, kemudian pada bagian paling luar adalah tunika eksterna, itu banyak dijumpai pembuluh-pembuluh darah. Nah, ini perbesaran kuat dari tunika mukosa. Nah, perbesaran kuat dari tunika mukosa ini adalah yang putih, ini adalah lumennya. Kemudian pada tunika mukosa tadi dilapisi oleh sel epitel, bentuknya kolumner satu lapis. Nah, ini ya. Kemudian lamina propria itu terdiri dari jaringan ikat. Nah, kemudian bagian luarnya lagi terdiri dari muscularis. Nah, ini bagi perbesaran yang lebih kuat dari tunika mukosa. Ini putih, ini adalah lumennya. Kemudian ini tunika mukosa yang terdiri dari epitel pipih satu lapis. Nah, ini perbesaran yang lebih kuat lagi. Ini lamina propria terdiri dari jaringan ikat. Nah, di dalam tunika mukosa tadi yang terdiri dari epitel pipih satu lapis itu terdapat dua macam sel, yaitu sel epitel yang bersilia dan sel epitel yang tidak bersilia. Nah, ini adalah sel epitel yang bersilia, itu fungsinya, silia ini fungsinya untuk memberi bantuan atau memberi sokongan atau menyokong supaya sel telur yang masuk atau lewat di dalam lumen itu akan dibantu pergerakannya oleh sel-sel silia ini. Sedangkan sel sekretori itu tidak bersilia. Ini fungsinya mengeluarkan sekret, ya, yang juga berfungsi untuk perkembangan sel telur di sini yang sudah dibuahi. Jadi atau sel telur yang tidak dibuahi jika tidak terjadi perkawinan atau fertilisasi.
Nah, kemudian tadi ya tuba uterina itu disebut juga oviduct atau tuba Fallopy ya. Ini yang tadi tersusun oleh sel yang bersilia dan yang tidak bersilia. Nah, yang tidak bersilia tadi mengeluarkan sekret yang berfungsi mengandung nutrisi untuk sperma dan embrio yang tadi mengalami fertilisasi atau bersatu ya. Kemudian kalau yang sel silia tadi bergerak ke arah lumen, jadi fungsinya membantu transportasi embrio atau transportasi sigot. Nah, kemudian pada lamina propria terdiri dari jaringan ikat yang banyak mengandung retikular, fibroblast, sel mas dan limfosit. Sedangkan tunica muscularis itu ada musculus yang sirkuler dan musculus longitudinal. Nah, kemudian tunica serosa atau bagian tunica eksterna itu dilapisi oleh sel epitel pipih dengan jaringan ikat. Ini adalah peristiwa terjadinya yang terjadi pada tuba uterina. Jadi tadi sudah saya jelaskan dengan gambar bahwa sel telur yang sudah masak akan mengalami ovulasi, kemudian ditangkap oleh fimbre, dan selanjutnya pada bagian ampula akan bertemu dengan sel sperma, terjadi fertilisasi, kemudian terbentuk sigot, kemudian ini seminggu setelah ovulasi tadi mengalami fertilisasi, kemudian terbentuk sigot, dan selanjutnya sigot akan berjalan ke arah uterus atau ke arah rahim. Nah, ini ciri khas dari tuba uterina, yaitu epitelnya pada tunica mucosa bertipe satu lapis, pipih satu lapis. Kemudian terdapat sel sekretori dan sel bersilia. Sel bersilia membantu pergerakan sigot, dan sel yang tidak bersilia itu mengeluarkan sekret yang membantu perkembangan sigot. Nah, ini ya perbesaran kuat dari tuba uterina pada bagian tunica mucosa. Tadi sel yang bersilia membantu pergerakan sigot. Sel yang tidak bersilia mengeluarkan sekret yang berisi nutrisi untuk membantu perkembangan sigot. Nah, selanjutnya adalah uterus. Nah, ini pada uterus ini berhubungan atau bersebelahan ya, berkelanjutan dari tuba uterina tadi, berlanjut sampai ke uterus. Nah, pada uterus ini dilapisi oleh 3 lapisan, yaitu yang paling dalam, yang paling dekat dengan lumen, yaitu endometrium. Kemudian yang tengah, yang paling tebal itu adalah myometrium, dan yang paling luar adalah perimetrium. Ini adalah gambaran secara anatomis uterus atau rahim. Nah, kemudian secara histologis ini pada bagian endometrium itu dibagi menjadi tiga lapisan, yaitu lapisan fungsional, lapisan kompaktum tengah tunica media, dan lapisan basal yang berhubungan langsung dengan myometrium. Nah, ini pada bagian fungsional ini nantinya bila sel telur itu tidak dibuahi masuk ke uterus, maka dia akan luruh atau meluruh keluar, dan keluarnya itu bersamaan dengan mengelupasnya bagian fungsional dari endometrium ini. Nah, bagian fungsional dari endometrium yang mengelupas ini akan mengeluarkan sel darah.
Nah, dengan mengelupas akan mengeluarkan darah. Nah, darah itu akan keluar melalui vagina. Nah, darahnya ini yang nantinya disebut menstruasi, darah menstruasi. Ini terjadi setiap 1 bulan sekali pada manusia ya. Nah, ini gambaran dari uterus dengan perbesaran kuat pada bagian endometriumnya. Nah, ini pada bagian tunika mukosa dari endometriumnya, itu yang paling dekat dengan lumen itu tadi adalah fungsional, bagian fungsional. Ini yang akan mengelupas saat terjadi menstruasi. Kemudian ini adalah stratum basale. Jadi di sini pada endometrium itu banyak sekali terdapat glandula uterina. Nah, glandula uterina yang paling banyak terdapat itu pada bagian kompaktum ya, tengah. Kemudian pada bagian basal itu sudah mulai sedikit glandula uterinanya. Sedangkan pada bagian tunika bagian myometrium ini tidak terdapat glandula uterina, tapi terdapat muscularis, tunika muscularis. Tadi ada muscularis sirkuler dan muscularis longitudinal. Kemudian pada bagian luar adalah perimetrium atau tunika adventitia. Nah, ini sudah saya terangkan di depan. Kemudian kita lanjut ke ini lanjut ke ciri khas dari uterus. Ini adalah uterus yang tadi dibagi menjadi 3 lapisan, yaitu endometrium, ini endometrium, terus myometrium dan perimetrium. Nah, ciri yang paling khas dari uterus tadi adalah ini ya, terdiri dari 3 lapis tadi yang sudah saya sebutkan. Kemudian pada bagian endometriumnya terdapat banyak glandula uterina. Terus pada bagian myometrium itu merupakan lapisan yang paling tebal ya. Jadi ada bagian ini fungsional, kemudian ini adalah kompaktum, dan di sini adalah bagian basal. Yang paling banyak terdapat glandula uterinanya itu pada bagian kompaktum. Nah, kemudian ini perbesaran kuat dari uterus dengan untuk hubungannya dengan hormon ya. Jadi tadi pada uterus itu terdapat 3 fase. Fase menstruasi, fase proliferasi, dan fase sekresi. Ini hubungannya dengan hormon-hormon. Nah, pada hormon yang estrogen itu terdapat paling puncaknya itu terdapat pada saat proliferasi menuju ke sekretori. Kemudian hormon FSH itu puncaknya juga terdapat pada proliferasi mau masuk ke sekretori. Sedangkan hormon progesteron itu puncaknya terdapat pada saat sekretori ya. Sedangkan pada saat menstruasi itu FSH, kemudian estrogen, LH itu semuanya dalam kondisi yang jumlahnya paling sedikit. Kemudian pada saat proliferasi merangkak naik, dan puncaknya pada akhir proliferasi mau masuk ke sekretori.
ini gambarannya. Kemudian kita masuk ke vagina. Organ selanjutnya adalah vagina. Nah, pada vagina ini merupakan sistem genitalia interna ya, termasuk dalam sistem interna, sistem genitalia feminina yang interna. Ini struktur histologisnya mirip dengan kulit, tapi di sini tidak mempunyai lapisan tanduk atau lapisan tanduknya itu sangat tipis, maka disebut juga kulit tipis. Nah, ini dengan penampang membujur ya, membujur melintang, itu tampak dari sini. Bagian sini adalah epidermisnya, tersusun oleh epitel pada bagian superficial. Jadi epitelnya bertipe pipih berlapis ya, atau stratificatum squamosum. Ini pada bagian superficialnya itu selnya berbentuk pipih satu lapis. Kemudian pada bagian tengah itu berbentuk bulat-bulat ya, lebih dari satu lapis. Kemudian pada bagian basal itu kuboid atau kolumner pendek. Bagian basal itu bagian yang berhubungan dengan yang bagian dermis. Nah, ini adalah epidermis sampai di sini, dan di sini nanti masuk dermis. Nah, ini bagian lumennya, kemudian ini adalah tunika mukosanya, terus lamina propria, dan di luarnya lagi adalah tunika muscularis atau tunika media. Ini adalah sel-sel basal yang bentuknya kuboid atau kolumner pendek. Ini adalah sel-sel yang ada di lapisan tengah atau media, bentuknya membulat. Sedangkan ini adalah sel-sel yang berada di bagian superficial, bentuknya squamosum stratificatum atau pipih berlapis. Nah, vagina ini merupakan organ yang fungsinya atau mengeluarkan cairan di dalam lumen vagina ini untuk menambah motilitas sperma, supaya sperma itu tetap hidup ya di bawah pengaruh estrogen. Epitel vagina ini menebal dan sel-selnya menimbun glikogen yang dilepaskan ke dalam lumen selama proses pengelupasan ya. Kemudian ini secara histologis ya dipengaruhi oleh siklus menstruasi, sehingga estradiolnya meningkat, maka epitelnya tebal dan sekretnya mengeluarkan mukus. Kemudian kalau estradiolnya turun, maka epitelnya tipis dan sekret mukusnya menjadi menebal. Nih. Nah, pada vagina itu ada saluran fibromuskuler yang tersusun oleh lapis mukosa muskuler dan adventitia. Pada vagina luar dikelilingi oleh sel sphincter otot lurik dan diminyai oleh kelenjar yang berasal dari serviks. Nah, ini pada vagina juga dibagi menjadi 3 lapisan, yaitu tunika mukosa, tunika muscularis, dan tunika adventitia ya. Ini bagian-bagiannya tadi sudah saya jelaskan pada gambar. Nah, ini adalah ciri khas dari struktur histologis vagina. Ciri khasnya yaitu epitel tunika mukosa bertipe squamosum stratificatum non cornificatum dengan 3 stratum, yaitu superficial, intermedia, dan basal. Tadi ya, yang superficial tipenya squamosum stratificatum,
Yang tengah itu tipenya bentuknya bulat-bulat yang basal kuboid atau kolumner pendek. Nah, itu tadi semua yang kita bahas adalah organ genitalia feminina interna. Sekarang kita akan menginjak pada organ genitalia yang eksterna, yaitu terdiri dari klitoris, vestibulum, labium minus, labium maius, kelenjar dewasa, kemudian kelenjar laktasi, atau ini kelenjar laktasi itu akan muncul selama kehamilan. Kemudian ada involusi semilis. Nah, fungsi ini sebagai jalan masuk sperma ke dalam tubuh wanita, ya. Kemudian sebagai pelindung organ kelamin dari organisme penyebab infeksi. Kemudian di organ genitalia eksterna ini juga mengandung sejumlah besar ujung-ujung saraf. Ini yang berperan di dalam merangsang gairah seksual. Ini terutama terdapat di bagian klitoris. Nah, ini adalah bagian vestibulum, itu terdiri dari labium minora. Ini mempunyai muara dari kelenjar mukosa. Kemudian klitoris ini yang banyak mengandung serat sel syaraf sensorik. Kemudian ada Meissnery dan Vater Pacini di sini disusun oleh jaringan ikat fibroelastik, dan ini tadi yang akan banyak membantu dalam orgasme. Kemudian labium atau labia mayor itu merupakan lipatan kulit yang banyak mengandung banyak lemak, ya. Kemudian labium minor itu lipatan kulit yang banyak mengandung serat elastin dan kapiler darah. Nah, di sini yang labium minor tidak ada folikel rambut. Kalau di mayor itu mempunyai folikel rambut. Nah, ini gambarannya ada labium mayor dan labium minor. Ya, labium minor agak ke dalam, tidak ada sel-sel rambut, tapi labium mayor itu di luar mengandung sel-sel rambut. Ini adalah penampang melintang histologis, struktur histologis dari klitoris. Ini struktur histologis dari labium manus dan labium maius. Ini hampir sama dengan struktur histologis pada kulit. Mengenai fertilisasi dan implantasi, kemarin sudah banyak disinggung pada perkembangan sigot, ya. Jadi satu buah sel telur yang sudah masak ini akan keluar dari ovarium. Ini ovarium, ya. Peristiwanya disebut ovulasi. Kemudian dia selama 1 minggu dia akan sampai ke ampula. Kalau terjadi perkawinan, maka akan terjadi fertilisasi pada bagian ampula ini. Nah, kemudian nanti akan berjalan. Kalau sudah terjadi perkawinan, nanti ini, ya. Contohnya satu sel telur itu akan diserbu oleh berjuta-juta sperma. Nah, di sini hanya satu buah sel sperma yang bisa masuk ke dalam sel telur, karena sel telur ini dilapisi oleh beberapa lapis pelindung tadi, ya. Ada zona pellucida, ada corona radiata, sehingga zat-zat yang terdapat di lapisan sel telur ini pada saat fertilisasi masuk sperma ini menempel di lapisan ini, maka akan terjadi reaksi antara ini yang sel-sel sekret yang ada di corona radiata dan zona pellucida dengan sekret yang ada di kepala sperma ini akan mengalami reaksi kimia,
sehingga akan membuka jalan untuk sperma ini masuk. Nah, kalau sudah masuk, begitu sperma sudah masuk ke dalam sel telur, maka tadi terjadi reaksi sehingga akan terkunci. Jalan ini akan tertutup lagi sehingga sperma yang lain tidak bisa masuk. Jadi yang bisa masuk hanya satu buah sel sperma saja. Ini normalnya ya. Kecuali dalam keadaan tidak normal, ada mungkin 2 sperma yang bersamaan masuk di sini. Kemudian akan sel telur yang sudah dibuahi oleh sperma ini akan membentuk sigot. Nah, tadi ini sel telurnya bersifat haploid ya. Sesudah bertemu dengan sel sperma, maka akan menjadi sigot yang sifatnya diploid. Nah, sigot ini yang tadi sudah berada di sini ya, kemudian jalan terus sampai ke uterus. Nah, di sini akan menempel di uterus, akan berkembang, sigot akan berkembang membelah-belah dari 1 sel, 2 sel, 4 sel, 8 sel, 16 sel, 32 sel, morula, blastula, terus gastrula, neurula, embrionya nanti sudah berkembang, siap untuk lahir. Pada manusia kurang lebihnya berumur 9 bulan ini, kemudian siap untuk lahir. Nah, ini sperma ini jalannya masuk lewat vagina terus ke sini ya, ketemu di ampula. Sedangkan sel telur tadi dari ovarium. Nah, ini bertemu di sini. Nah, ini gambarannya tadi ya. Sel telur yang sudah dibuahi tadi membentuk sigot. Awalnya satu ini ya, sigot yang ini dari sel telur dan dari sperma. Jadi menyatu membentuk satu sel, kemudian membelah menjadi 2 sel. Nah, di sini pembelahannya itu sudah mempunyai tipe pembelahan yang mitosis. Jadi diploid jadi diploid. Nah, dari 2 sel menjadi 4 sel, kemudian 8 sel, morula, blastula, gastrula, dan seterusnya. Di sini ya berkembangnya di sini. Nah, jika normal, tidak ada kendala apapun, maka akan lahir setelah 9 bulan. Nah, ini pada saat terjadi kehamilan tadi ya. Ini dari awal, perkembangan awal dari blastula, gastrula, dan neurula. Terus ini ya dari blastula terus terbentuk chorion yang ini nanti akan menjadi plasenta. Nah, chorion terus terbentuk amnion. Di sini amnion. Terus nantinya ini plasenta ini yang akan menempel di uterus. Nah, gambaran secara anatomisnya, secara skematisnya seperti ini. Ini tadi adalah funiculus umbilicalis. Ini ya, funiculus umbilicalis ini embrio mempunyai funiculus umbilicalis atau tali pusar. Nah, ini akan berhubungan dengan plasenta. Ini plasenta, jadi nanti terbentuk plasenta dari amnion chorialis tadi akan membentuk plasenta. Nah, plasenta ini menempel di uterus di sini ya, uterusnya ini. Nah, jadi di plasenta ini nanti ada 2 bagian, yang bagian organ dari ibunya disebut pars maternal dan bagian dari bayinya disebut pars fetalis ya. Ini kemarin juga sudah disinggung atau dibahas di praktikum ya, pada pengantar praktikum. Nah, ini gambaran dari embrio yang sedang berkembang. Nah, kemudian kita menginjak pada organ selanjutnya yaitu plasenta.
Nah, pada plasenta ini gambarannya, ini adalah plasenta yang masih muda dan kemudian akan berkembang terus menjadi plasenta yang sudah dewasa atau tua atau masak ya. Nih, pada awalnya itu ini adalah pada saat gastrula, neurula, terus mau membentuk embrio awal ini, terus terbentuk apa tadi, amnion, ruang amnion, terus terbentuk tadi chorion. Nah, chorion ini pada saat plasenta, pembentukan plasenta awal, kemudian ini pada pertengahan itu chorionnya makin banyak dan ini nempelnya di endometrium uterus ini pada plasenta yang sudah dewasa atau sudah masak, sudah lanjut. Nah, ini menempel pada uterus pada bagian endometrium. Nah, ini chorion. Ini ruang amnionnya. Terus ini adalah gastrulanya ya. Jadi sigotnya tadi yang pada tahap gastrula, terus nanti neurula ya. Ini adalah gambaran histologis ya dari plasenta tadi ya. Plasenta yang itu terdiri dari dua bagian yang berasal dari ibunya itu pars maternal, bagian yang berasal dari bayi pars fetalis. Nah, ini ya, pada pars fetalis itu terdiri dari villi chorioalis, terus pada bagian villi chorioalis ini, antara villi chorioalis yang satu dengan yang lain itu ada ruang yang disebut spatium intervillosum. Ini berisi darah ini nanti darah dari ibu yang bersih masuk ke villi chorioalis akan diteruskan ke villi chorioalis ini, akan digunakan untuk pertumbuhan janin di sini. Kemudian dari sini darahnya nanti yang sudah terpakai akan mengeluarkan darah yang kotor. Darah yang kotor akan dikeluarkan lagi ke spatium intervillosum ini ya. Darah yang kotor akan dikeluarkan ke spatium intervillosum yang kemudian akan diserap lagi oleh sel-sel pada bagian pars materna untuk kemudian dialirkan lagi ke tubuh ibunya ya, ke tubuh ibunya untuk dibersihkan melalui siklus atau perputaran peredaran darah, dibersihkan di paru-paru, kemudian setelah bersih akan diedarkan kembali ke seluruh tubuh termasuk ke ke plasenta melalui ini spatium intervillosum. Dialirkannya tadi melalui funiculus umbilicalis ya, dari funiculus umbilicalis masuk ke plasenta bayi, kemudian terus dari pars materna masuk ke spatium intervillosum, dari spatium intervillosum masuk ke villi chorioalis. Nah, villi chorioalis ini terdiri dari dua macam sel. Sel-sel yang ada di bagian luar ini ya skematisnya. Sel-sel yang ada di bagian luar itu disebut syncytiotropoblast. Ini bagian luar ya. Kemudian sel-sel yang ada di bagian dalam itu sitotropoblast. Ini adalah sel-sel yang berkembang di dalam villi chorioalis. Ini sel-selnya ya, disebut fetal kapilar atau pembuluh darah. Ini pembuluh darah juga
Di sini banyak sekali pembuluh darah. Nah, kemudian ini villi chorioalisnya nanti akan mengeluarkan darah yang kotor ya, dimasukkan ke spatium intervillosum. Nah, ini gambarannya. Ini satu buah villi chorioalis. Ini adalah banyak mengandung sel darah. Ada sel-sel sitotropoblast dan sinsitiotropoblast. Nah, ini bagian dari funiculus umbilicalis tadi. Kalau dipotong melintang, struktur histologisnya terdapat arteri umbilicalis dan vena umbilicalis. Nah, ini gambaran dari plasenta tadi ya. Ciri khasnya yaitu terdiri dari villi chorioalis. Terdiri dari dua bagian, yaitu pars maternal dan pars fetalis. Pada villi chorioalis terdiri dari sitotropoblast dan sinsitiotropoblast. Nah, kemudian untuk glandula mame ini kita bahas sedikit saja ya. Jadi pada glandula mame itu ada tiga periode, yaitu pada saat menyusui, pada saat kehamilan, dan pada saat istirahat, tidak menyusui dan tidak hamil. Nah, pada saat menyusui, pada saat tidak hamil dan tidak menyusui itu terdiri dari jaringan ikat. Jaringan ikatnya banyak ya, perbandingannya antara 1 dibanding 1. Kemudian pada saat kehamilan itu jaringan ikatnya 1 banding 1 itu pada saat kehamilan ya. Kalau pada saat istirahat tidak hamil itu banyak jaringan ikatnya, sedangkan alveolusnya sedikit. Tapi pada saat kehamilan jumlah alveolus dibanding jumlah jaringan ikat itu kurang lebihnya sama, dan pada saat laktasi atau menyusui itu jumlah jaringan ikat sedikit dan alveolusnya banyak. Nah, ini strukturnya terdiri dari lobulus ya. Nah, lobulus kemudian membentuk lobus dan ada ductus ya. Ductusnya ada ductus interlobularis, ductus intralobularis itu yang terdapat di dalam lobulus. Ductus interlobularis itu di antara lobulus, dan ductus lobare itu ductus di antara lobus satu dengan yang lain. Jadi dalam glandula mame itu terdapat lobus. Nah, satu lobus itu terdiri dari beberapa lobulus. Satu lobulus terdiri dari beberapa alveolus, banyak sekali alveolus. Nah, satu alveolus itu terdiri dari sel-sel epitel. Di sini disusun oleh sel-sel epitel yang berbentuk kuboid. Nah, pada saat menyusui atau sudah melahirkan, maka pada alveolus ini akan mengeluarkan ASI. Nah, ASI yang pertama kali keluar di dalam alveolus ini, yang pertama dikeluarkan dari alveolus ini disebut colostrum, yang sangat berguna untuk imunitas tubuh. Nah, ini gambaran secara skematisnya dari sel-sel epitel yang menyusun sebuah alveolus ini ya. Selnya berbentuk kuboid satu lapis. Nah, ini gambaran dari glandula mame. Ini saat istirahat tidak
tidak hamil dan tidak menyusui atau pada saat proliferasi. Nah, ini pada saat kehamilan dan di sini pada saat menyusui. Nah, ini gambarannya. Ini pada saat laktasi banyak sekali alveolus-alveolusnya. Nah, saya kira penjelasan saya mengenai sistem genitalia feminina pada hari ini cukup sampai di sini dulu. Mungkin untuk selanjutnya akan diadakan diskusi lewat S ya. Nanti jadwalnya akan ditentukan kemudian, menunggu pengumuman dari Kosema atau dari admin ya. Sekian penjelasan dari saya atau kuliah kali ini. Bila ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.